Karena acara ini adalah dari hasil partisipasi jenengan untuk melakukan ada sama. Kami sampaikan beberapa hal karena di sini ada tenan baru juga dan juga yang lama ataupun tenan lama tapi belum pernah online juga ada. Jadi Zoom meeting ini adalah persiapan untuk kegiatan virtual PWK besok tanggal 1 sampai 3 Oktober, di mana yang kami harapkan di tanggal 1 itu tidak ada alasan apapun untuk tidak mengikuti. Artinya kalau memang sudah siap untuk ikut, acara-acara yang lain monggo di pending dulu, khususnya di tanggal 1-nya. Kami sampaikan perkembangannya bahwasanya untuk kegiatan besok tanggal 1 Oktober, pertama terkait dengan pembukaan, nanti insya Allah dibuka oleh Bapak Menteri Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Dadan Mas Duki. Kemudian ada juga sambutan dari Kementerian Koperasi atau dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Dan terkait dengan Pemda, Pemkab, tadi kami sudah melakukan audiensi silaturahmi dengan Bupati melalui bagian asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan dengan beberapa dinas terkait, Dispora Wisata, kemudian Disperindak KOP, Disperindak, Disnaker KOP UKM, Bapeda, bagian perekonomian Setda Kabupaten Kebumen. Di mana dari hasil audiensi tadi, nanti sebagaimana perencanaan kami di awal, bahwasanya nanti di acara pembukaan, selain tenan UKM, ada tenan BUMDes dan beberapa desa dengan produk unggulan desanya, yang pada kesempatan malam hari ini insya Allah hadir juga di meeting ini. Itu dari BUMDes Pejagatan namanya apa ya? BUMDes Pejagatan, Sentra Gerabah, kemudian dari rujukan Kampung Tudung, dari Petanan ada BUMDes Sankoko, kemudian dari Kalibeji Sembor ada BUMDes Kastara dengan olahan bawang merah. Dan nanti di acara pembukaan juga rencana ada stand OPD, minimal 3 OPD dari Dispora Wisata, kemudian dari Disperindak di Dekra, kemudian dari di rumah UKM-nya, rumah rukunnya, untuk sekaligus memunculkan rumah UKM yang dalam hal ini sebagai vendor untuk kegiatan Demen Bumen. Itu yang hasil dari audiensi yang tadi kami lakukan di Setda bersama Bapak Asisten 2, Bapak Nugroho Triwaluyo dan teman-teman dari dinas. Jadi monggo nanti semua tenan mempersiapkan diri di hari H di tanggal 1, dan nanti juga akan diulangi lagi, di-repeat lagi terkait dengan tekniknya. Dan untuk yang belum mengetahui bahwasanya Hazar ini, virtual PWK ini nanti di sesi 1 pertama acaranya adalah launching website, kemudian bazar online yang nanti ada visit tour, kemudian nanti juga dijadwalkan beberapa hari ataupun jam-jam tertentu kita siapkan jam khusus untuk belanja di luar kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kegiatan lain antara lain adalah kegiatan bincang bisnis yang nanti ada beberapa narasumber dari Shopee, dari bibli.com, dari BNI juga ada, kemudian dari pelaku UKM Kebumen yang sukses di Surabaya, dari Allovation, dan juga story telling dari Rihana Batik dari Solo. Jadi ini untuk khusus informasi untuk yang baru masuk ya. Bahwasanya untuk persiapan tanggal 1 memang kita harus benar-benar siap. Jadi yang Zoom-nya belum lancar, nanti sambil belajar. Dan di samping itu nanti juga akan kita lombakan stand-nya. Stand masing-masing tenan silahkan ditampilkan sebaik mungkin. Kemudian terkait dengan stand juga,
karena nanti mungkin ada visitor, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikut virtual PWK ini nanti disiapkan ketika nanti ada dialog dan tanya jawab dari para pengunjung, karena kemungkinan nanti Bapak Menteri juga paling tidak mengunjungi beberapa stand dan mungkin langsung menanyakan kepada jenengan, ini harus siap. Dan kalau memang memakai admin, ya adminnya dipersiapkan. Mungkin sementara itu, nanti sebelum lanjut ke latihan atau gladi kotor Zoom berikutnya, monggo silahkan dari teman-teman barangkali ada yang ditanyakan, waktu sepenuhnya saya serahkan ke admin. Silahkan. Silakan Mas admin. Oke, terima kasih penyampaian informasinya Pak Toto. Demikian tadi info-info yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi terkait persiapan virtual PWK besok tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober dan juga launching website. Harapan-harapan yang disampaikan tadi semoga bisa dipenuhi oleh rekan-rekan semua supaya nanti acara bisa berjalan lancar. Yang kemudian kami informasikan karena ini nantinya mungkin 90% virtual. 90% virtual, jadi kami mohon pada semuanya, tenan semuanya, untuk sekali lagi cek sinyal di masing-masing lokasi. Jika memang dirasa kurang memungkinkan, bisa bergabung dengan rekan UKM di terdekat supaya nantinya bisa berjalan lancar. Ini sekarang saya pengen ketemu sama Umi Lulu dulu. Mana Umi Lulu ya? Tambahan dulu Mas Umut, tambahan. Ya, ya, silakan. Ya. Tambahan barangkali saya pemilu ini ngomong. Apa? Saya pemilu dulu. Pak Toto dulu, Pak Toto dulu. Ini tambahan juga info untuk teman-teman peserta. Banyak jangan dipahami bahwa kita akan online terus selama 1 hari. Jadi mungkin yang akan ataupun merasa kalau online 1 hari nggak kuat, HP-nya panas dan sebagainya. Nah, ini tolong dicermati bahasanya kegiatan ini, kegiatan baik tanggal 1, 2, ataupun 3, itu tidak full sehari on-site terus. Meskipun mungkin nanti room yang ada kita panjer karena unlimited, nggak ada batasnya ya. Kita mau berapa jam silahkan. Tetapi untuk kegiatannya itu istilahnya berbeda lah. Contoh misalnya pembukaan. Nanti paling kita jam 8 udah mulai untuk tenan ya. Nanti Pak Menteri paling jam 9. Jam 8 sampai jam 11. Itu selesai kegiatan resminya. Nah, nanti kalau ibu-ibu mau masak, mau apa dan sebagainya, silakan live juga boleh. Tidak juga boleh dengan kamera dimatikan. Ini untuk memberi kesempatan bagi yang belanja mungkin bisa langsung japri ke lewat Zoom. Itu kalau memang dirasa jenengan sudah cukup, tidak perlu online terus. Kemudian nanti setelah itu sesi kedua mungkin kita mulai jam 1 atau jam 1:30 untuk bincang-bincang bisnis. Ibu-ibu yang ikut dan bapak-bapak yang ikut virtual PWK itu harus ikut untuk jam-jam yang memang sudah ada jadwalnya. Adapun di luar jam itu, meskipun Zoom-nya kita aktifkan, room Zoom-nya kita aktifkan, tidak kita matikan, itu jenengan bebas, tidak perlu ikut. Jadi yang jelas acara resmi yang ada, misalnya sesuai rundown, pembukaan jam 9 sampai 11. Setelah itu sudah
nggak ada kegiatan. Meskipun nanti kita umumkan ke mana, ke pengunjung, selain rundown kita umumkan juga bahwasanya room Zoom itu nyala terus gitu karena unlimited. Jadi nggak ada batasan sekian-sekian jam mati. Mungkin itu tambahannya karena beberapa ada yang japri ke admin sehingga perlu kita sampaikan bahwasanya peserta itu tidak harus online terus satu hari satu malam. Jadi jadwalnya hanya session pertama pagi jam sekian sampai sekian, session kedua sore jam sekian sampai jam sekian. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak Momo. Terima kasih informasinya Pak Tutu. Umi Lulu, halo? Mana ya Umi Lulu ya? Di unmute coba. Sudah. Saya sih ngomong apa, Pak? Ini ada yang tanya soal background, Pak. Bingung backgroundnya itu bagaimana. Kadang kan ada yang nggak punya apa itu namanya produk. Jadi masih bingung untuk backgroundnya itu bagaimana. Mungkin perlu dijelaskan juga. Contohnya gimana contohnya? Misalkan ada yang bilang kemarin kan ada beberapa yang ketemu sama saya ya itu bilangnya bingung nggak punya produk kayak gitu kan. Jadi mindset mereka itu harus ada produk yang ditampilkan seperti itu kan. Saya bilangnya ya mungkin bisa diantisipasi dengan banner. Bagaimana itu? Itu UKM jasa apa gimana? Misalkan kayak kemarin yang nanya saya itu yang bilang saya itu Eko Kunakini, terus Delik Galeri, mereka bilangnya nggak ada produk, nggak ada produk ya ready, bingung kan. Terus saya sebenarnya bilang kalau ada misalkan papan Kunakini kan udah punya label brand Kunakini yaitu yang bentuk papan apa itu aja enggak apa-apa. Terus Batik Arianto juga. Jadi intinya mereka itu bingung, mindset mereka itu bikin toko itu ada produk yang harus yang di jejer-jejer kayak gitu loh, kayak waktu PWK dulu seperti itu. Jadi kendalanya sekarang ikut meeting nggak? Sebentar. Meni Kunakini, Mini Momo. Yang bersangkutan online enggak? Enggak. Di WA coba diajak online. Iya. Jadi ini mumpung kita masih persiapan, jadi istilahnya kita inventarisir apa saja pertanyaan atau kendala-kendala atau apa yang dihadapi nanti supaya bisa langsung terjawab nanti pada waktu hari H tidak bingung gitu. Kaitannya background, disampaikan aja bahwasanya tidak harus dia produk yang dia miliki. Artinya Kunak ini kan produk produksi berbagai furnitur ya ataupun kerajinan berbahan kayu. Itu tidak harus dia macam kursinya, mejanya. Nah, mungkin kalau Mas Eko Kunak ini punya logonya, ya bisa dipasang di background talk ataupun dia cukup dengan berbagai tempat produksi. Dia bisa online di rumah, di apa begitu yang nanti menunjuk bahwasanya dia Kunak. Yang penting nanti ketika
on-site itu ya tuliskan aja Kunak ini nomor kontaknya ini, atau ditambah di nomor kontak apa Kunak ini produsen apa begitu kan, sehingga pengunjung tahu bahwasanya Kunak ini itu usahanya ini begitu. Sementara salah kemarin saya jawabnya juga seperti itu sih. Niat melu pora. Kemarin bilangnya ya ingin ikut. Ya kon online, japri dulu, suruh ini malam ini. Sudah. Jawab apa enggak? Haryadi checklist, Eko Kunakini belum dibaca, Bu Willy baru dibaca, mau balas. Oh ya udah. Kalau perlu ditelepon dengan nomor admin. Oh ya ngerti, aku admin ya Pak. Oh. Ini Bentar. untuk teman-teman ini admin asosiasi yang HP asisten. Mbak Ririn standby ya, Mbak Ririn. Ada pertanyaan lain dari peserta, monggo sambil nunggu yang lainnya. Kalau tidak nanti langsung ke latihan lagi ke perkenalan produk yang akan dipandu oleh satu UKM atau satu Bindes. Menteri ngerti kok. Monggo Mas Umo. Ya, oke. Terima kasih informasi yang disampaikan tadi. Nanti ketika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang mau disampaikan, bisa kirim emoticon ya, supaya nanti diabsen oleh admin host baru kita. Monggo perkenalan Mbak Ririn. Halo. Mbak Ririn standby ya. Iya, cuma suaranya kecil banget ini suaranya. Malah nggak kedengeran sekarang. Mana ya suaranya ya Mbak Ririn ya? Masih kecil banget. Umi Lulu, daftar yang kemarin mana ya daftar yang kemarin? Yang belum kita kunjungi. Yang belum dikunjungi apa yang belum online, Pak? Yang belum dikunjungi dan sekarang online. Bu Widi, terus Naomi, Widi Faras. Coba. Bu Widi Faras. Dapur Naomi online, Dapur Naomi. Hani Vanessa online. Dapur Naomi, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Break adzan sebentar.
Ya, kita lanjutkan ya ke dapur Naomi. Mana dapur Naomi tadi? Malam, Bu. Selamat malam, Pak. Malam. Ini Nggih, ada teman saya mau bertanya-tanya ini, Bu. Namanya Mbak nggih, Ririn. Mana Mbak Ririn ya? monggo. Mbak Ririn, monggo Mbak Ririn. Mbak Ririn, halo. Wah, kangen sinyal apa ya Ki ya? Bantu Mas Haris saja bisa, Bu. Ya, Mas Haris. Bentar. Halo, Mas Haris. Makan kacang sih. Rapopo. Oper hostnya ya. Monggo dilanjut ke dapur Naomi. Oh ya, Sambil nunggu Mbak Ririn, Mas Haris dulu monggo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya kedengaran ya. Ini dari Dapur Naomi ya. Dapur Naomi itu namanya terinspirasi dari mana ya, Bu? Kalau Dapur Naomi, kayaknya ada Jepang-Jepangnya atau gimana ini? Kebetulan produk kami itu kan produk rumahan, diolahnya di dapur. Jadi tercetuslah nama dapur. Kalau Naomi itu kebetulan dari nama anak itu, Pak. Oh, Naomi ke Jepang-Jepangan. Artinya apa itu, Bu? Naomi, Bu? Eh, Katanya sih apa namanya ya, pernah nanya ke orang, dijelasin katanya Naomi itu artinya bijaksana. Nggak tahu itu bener apa enggaknya. Ya, bagus. Ini nama bagus ya Oke. itu, Bu. Itu produknya apa aja ya, Bu? Boleh perkenalkan nama Ibu aslinya Kalau siapa mungkin? kalau produk unggulan saya sambal sama bawang goreng. Kalau sambal itu ada beberapa varian, Pak. Ada sekitar 7 varian rasanya itu. Ada, Bu, yang ready ditunjukkan mungkin nih variannya gitu kan. Atau yang ready itu apa, Bu? Itu yang depan Ibu. Kalau ini kebetulan sambal terasi, ada teri juga. Terus kalau varian lain kita ada sambal pete, sambal jengkol itu biasanya musiman, Pak. Kalau nggak lagi musim kita nggak bikin. Terus teri, cumi, sambal ijo, sambal tongkol, sambal tomat, sambal itunya apa ya lupa. Itulah diantaranya, Pak, sekitar 7 varian rasa. Oh gitu. Oke. Ini kalau berdirinya udah berapa lama ini, Bu? Kalau mulai berdirinya itu sekitar tahun 2018, Pak. Oh iya, iya. Sudah Oke. lumayan. Berarti PWK 2018 sudah ikut belum, Bu, itu? Kalau PWK-nya kayaknya belum, cuman yang pertama kali ikut itu yang pameran di Pelut itu, Pak, 2018 sekitar bulan Oktober atau apa dulu ya lupa. Oh iya, iya, iya. Itu pertama kali ikut pameran. Berarti Dapur Naomi ini lebih ke spesialis sambel gitu ya, Bu? Iya, betul, Pak. Oke. Untuk itu, Kalau Bu, dulu untuk kemasannya kita masih pakai plastik, hampir seperti kayak gini, cuman agak kecil. Terus di Januari 2019 ada inovasi baru karena adanya pelatihan-pelatihan dari dinas, terus pakai sambal botol kaca seperti ini, Pak. Jadi lebih awet, lebih tahan lama. itu kira-kira kuat berapa lama, Bu? Kalau untuk yang fresh itu? Ini kalau secara teori bisa sampai 1 tahun, Pak. Cuman kalau saya karena belum pernah nyoba 1 tahun, jadi untuk prediksi saja 6 bulan saya udah expired gitu, Pak. Alhamdulillah udah expired ya. Oke, Jaga tapi pernah nyoba juga sih yang sampai saat ini masih saya simpan itu udah dari produksi tahun 2019 bulan Desember itu kemarin tak buka masih aman, itu udah hampir 2 tahun. Artinya belum berubah rasa dan belum berubah warna, terus baunya juga nggak ada bau-bau asam atau apa gitu, Pak. ya, ya, ya. Namun Oke, untuk jaga-jaga karena apa itu makanan ya, oke, karena betul. parameternya nggak hanya rasa, namun benar-benar di Oke, kualitas juga ya. oke. Jadi saya kalau itu ya cuma sekitar 6 bulanan. Sekitar 6 bulan ya. Bu, Oke, ini udah halal kalau nggak salah, Bu. Udah ada sertifikat sudah, halalnya. oke. Oke. Kalau untuk alamat, Bu, alamat Dapur Alamat Naomi saya di Desa Gesikan, Pak, RT 2 RW 2 nomor 23. Masih masuk Kecamatan Kebumen. masih di Kebumen. Gesikan itu perbatasan ke selatan, Ibu. Oke. Jadi kecamatan paling selatan, Pak. Setelah Gesikan itu perbatasan sama Bulus Pesantren. Oh iya. Oke. Pak, kalau itu bahan-bahan semua lokal, Bu? Bahan lokal semua. Lokal semua. Oke. Kemampuan produksi berapa banyak, Bu, itu? Kalau per bulan apa sekali produksi, Pak? Per bulan biasanya. Per bulan kita belum bisa
apa ya, belum bisa dirata-rata soalnya kayak kemarin ketabrak pandemi terus Oh, produksinya jadi nggak menentu gitu, Pak. kalau Ini gimana, Pak? gimana Bu? Ini baru mulai bangkit lagi, baru beberapa bulan yang lalu kita udah mulai online-online lagi ya, sekitar Lebaran kemarin lah, sebelum Lebaran itu udah mulai karena banyak permintaan. Jadi kita bikin cuman ya nggak banyak juga, Pak. Kalau bikin paling sekitar 4 kilo cabai kayak gitu. Nah Bu, ini kan apa, cabai sedang turun nih. Mm-mm. Penjualan gimana Bu? Biasanya kalau harga cabai lagi di bawah, justru permintaan itu berkurang, Pak. Nanti kalau cabai udah di atas 40 atau 50, mereka baru banyak permintaan. Yang udah-udah seperti itu, Pak. Oh, berarti sudah ada polanya ya, karena dari tahun Nggih, 2018 ya, 2018 sekarang 2021 3 tahun pastinya udah ada hampir 3 gambaran pola. tahun, nggih. Udah ada gambaran. Ya Bu, mungkin mau di-share itu ke teman-teman yang lain mengenai produk Ibu apa dan sebagainya, silakan disampaikan. Mungkin Maksudnya beriklan. di-share gimana? Kayak beriklan, silakan bla 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 gitu. Oh, nggih, Belajar Bu, belajar nggih, Bu. nggih. Kami dari Dapur Naomi produksi aneka sambal, ada beberapa varian. Ini salah satunya yang kami pegang ini sambal terasi, terus ada bawang goreng juga. Ini sebagai produk unggulan saya selain produk yang tidak saya display hari ini itu loh. Itu aja, Pak. Ya yang pasti untuk persiapan tanggal 1 Oktober insya Allah bisa ya Bu, maksudnya Ya, biar lebih nggih, insya menarik Allah gitu. siap mengikuti, Pak. Ya, oke. Nggih. Terima kasih dari Dapur Naomi, itu ada nomor kontaknya dari nama dan juga ada nomor kontaknya bagi yang mau order bisa langsung hubungi langsung ke kontaknya, tidak perlu langsung ke host, silahkan langsung hubungi Dapur Naomi. Oke, terima kasih Bu. Nggih, Salam sukses sami-sami, selalu. Pak. Terima kasih banyak waktunya. Oke, yang lain dari mana ini? Bu Widi Faras bisa masuk, Mas? Bu? Bu Widi Faras. Oke, Bu Widi Waras. Sebentar. Faras Kebumen ya? Iya, masih di unmute itu. Ini yang bisa host. Hostnya siapa? Aku co-host nggak bisa. Hostnya jenengan oh. Aku udah toh. Udah dijadiin host. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Kali ini saya baru bisa hadir, kebetulan nggak bertuburkan dengan acara yang lain. Mohon maaf, baru kali ini bisa bergabung. Nggak apa-apa Ibu. Ya mungkin karena memang pas waktunya sekarang. Ya baik, mungkin dari Bu. Ini mohon maaf nanti namanya bisa diganti nama brand sama nomor HP gitu, misal Faras apa gitu, bisa ya. Ini mohon maaf Bu, ini Faras ini nama brand atau nama apa Bu? Nama brand, Oh, brand. nama produknya itu namanya Faras. Cuma karena saya domisili di Kebumen, jadi biar booming di Kebumen, jadi namanya Faras Kebumen gitu. Oke, ya boleh perkenalan dulu Bu, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, selamat malam para mitra-mitra semuanya yang hebat-hebat.
Terima kasih sudah diberi kesempatan waktu. Sebelumnya mungkin banyak dari teman-teman sekalian, mitra-mitra sekalian yang belum mengenal apa itu Faras. Saya perkenalkan bahwa ini adalah obat Faras, contohnya seperti ini. Jadi memperkenalkan solusi sehat selain obat. Jadi perlu diminum, tidak melalui pencernaan, aman dari bayi sampai lansia. Hanya hanya dibalurkan kepada titik meridian tubuh dan saraf organ terkait bermasalah. Sudah banyak yang terbantu sembuh, alhamdulillah, penyakit stroke, saraf kejepit dan lain-lain yang selama ini mungkin ada yang juga tidak bisa mengkonsumsi obat pakai Faras, alhamdulillah juga terbantu membaik, seperti yang cuci darah, gagal ginjal atau apa, alhamdulillah sudah banyak terbantu memakai produk ini. Masalah varian itu banyak, ada yang dari harga murah 35.000 sampai harga yang paling mahal 350.000 seperti ini. Ini harganya paling mahal 350.000, tapi malah paling laris karena ini bisa menstimulasi saraf-saraf yang terganggu dan bermasalah, seperti kayak anak misalkan sudah waktunya harusnya sudah bisa jalan tapi belum bisa jalan, atau stroke atau lumpuh yang nggak bisa jalan. Kayak stroke kan kadang ada yang nggak bisa jalan, itu juga lumpuh, itu insya Allah sudah banyak pasien-pasien kami, betul-betul pasien kami, real pasien kami itu sudah terbantu sembuh. Ada videonya juga di halaman, semuanya saya share dan semuanya real testimoni pasien Faras Kebumen udah banyak, alhamdulillah. Semoga ya juga saya enggak cuma ini loh, maksudnya ada obat bagus ini, tapi saya sudah membuktikan sendiri. Sebelumnya saya menjual, memberikan berbagi manfaat Faras ini, saya sudah sembuh dari penyakit kista. Jadi saya menderita dan alhamdulillah sembuh dengan memakai produk ini tanpa operasi. 1 bulan 10 hari alhamdulillah sudah sembuh, hanya dibalur-balur saja di titik-titik saraf tertentu, seperti pengobatan akupunktur. Cuma tiap penyakit beda-beda. Jadi misalkan kista di mana, diabetes di mana, saraf kejepit di mana. Ini minyak ini molekulnya super kecil, jadi mampu menerobos pori-pori dengan lancar. Bu, itu kalau Faras ini produk sendiri Ibu atau Ibu sebagai distributor? Bukan, saya jadi hanya sebagai, anggap saja reseller. Jadi reseller. Ini dari Bali, cuma kebetulan satu-satunya di Kebumen hanya di tempat kami. Iya. Mungkin distributor atau apalah, pokoknya cuma satu-satunya sementara di Kebumen baru ada di tempat kami. Ini sejak tahun berapa Ibu menjual Faras ini ya? Saya sejak awal PWK itu 2018, itu UMKM itu saya baru sembuh dari sakit kista, terus saya baru mau membagikan manfaat obat ini, itu baru pertama kali dulu ikut gabung UMKM. Kalau saya lihat dari presentasi Ibu udah sangat terlatih ya. Kenapa, Pak? Ya, kalau dari presentasi Ibu udah sangat terlatih gitu. Alhamdulillah sih sudah banyak, betul-betul sudah banyak yang sembuh. Di kayak ada yang pasien saya dari Rengel Tuban itu nggak bisa bicara, nggak bisa ngapa-ngapa, itu lumpuh separuh badan, betul-betul itu Faras cuma 4 botol itu juga udah ke rumah sakit. Jadi mereka semua pemakai Faras itu bukan hanya pakai ini aja, tapi mereka udah ikhtiar kemana-mana, dokter spesialis juga. Tapi alhamdulillah melalui perantara ini, kepanjangan tangan dan apa itu, kebetulan nggak tahu itu banyak yang cocok, dan alhamdulillah mereka juga karena cocok jadi repeat order, dan terbantu kesembuhannya juga kayak dari mulut ke mulut juga, sama saudara sama alhamdulillah itu banyak membantu sebagai solusi sehat selain obat buat mereka betul. Dan terutama bagi mereka yang
tidak bisa minum obat. Tidak Ya. bisa minum karena ini aman. Jadi tidak harus diminum, tapi insya Allah kalau memang sesuai anjuran, insya Allah banyak membantu. Iya. Jadi nggak asal oles di mana-mana, nggak asal apa sembarang gitu, tapi di titik-titik saraf tertentu, Pak. Gitu ya. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini patut dicontoh ya untuk ini cara marketingnya Faras Kebumen ini keren. Jadi ketika ini beneran ini yang dia jual satu pakai storytelling dari terus true story juga pengalaman pribadi terus bercerita sehingga ini kayaknya penjualannya lumayan tinggi nih kalau dari strategi penyampaian presentasinya. Pokoknya customer berhenti hajar gitu ya Bu. Pokoknya presentasikan sampai apa yang ingin disampaikan, keluarkan semuanya, itu keren Ibu. Insya Allah. Lihat ibadah aja Pak. Iya, amin. Penjualan gimana Bu penjualan? Karena ini kan mayoritas hari ini yang hadir kan pelaku yang nanti mau buka stand semua. Itu sharing-sharing. Ini melatih untuk sharing-sharing sampai di tanggal 1-nya Desember. Saya online insya Allah selama ini kayak pakai FB Ads. Wah, keren. Udah main ads. Ini yang main Ibu sendiri atau gimana? Sementara saya cuma dibantu ada admin sih, tapi sementara saya kebetulan 3 tahun ini pakai iklan itu alhamdulillah masih berlanjut. Jadi ya sudah ada ratusan ribu komentar alhamdulillah Pak itu. Wah, keren. Iya kalau dari pasien saya sendiri yang saya iklankan. Ya. Kalau dari cerita Ibu itu wah berbunga-bunga berarti Ibu iklannya nggak boncos gitu ya karena pakai Facebook Ads gitu. Ini Bapak Ibu sekalian ini patut dicontoh nanti bisa sharing bagaimana melakukan Facebook Ads beriklan dengan produknya masing-masing nanti sekali dari reseller Faras Kebumen ini layak menjadi narasumber ini dari pengalaman penjualannya. Baik Ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Masih ada waktu 2 menit. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ada nanti bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Ini nanti tinggal nama di Zoom-nya nanti dikasih nama nomor HP-nya karena hanya Faras Kebumen nanti bingung orang ngubunginya gitu. Maaf baru pertama Pak. Iya nggak apa-apa Bu, tapi keren banget Bu Ibu presentasinya. Wah keren sekali gitu. Marketing sejati gitu Ibu. Jadi Ibu ada celah sedikit hajar kasih informasi sedetail mungkin. Storytelling-nya kena, terus true story kisah-kisahnya semuanya disampaikan, terus baru di produk disampaikan. Keren Bu, keren. Apalagi iklannya menggunakan Facebook Ads atau iklan berbayar. Saya aja pakai iklan organik, Ibu udah berbayar, keren. Terima kasih Bu untuk presentasinya hari ini. Nanti tinggal sedikit dipoles, maksudnya dalam artian karena kita di online ya, di online itu kadang ada keterbatasan waktu dan sebagainya, strategi marketingnya udah keren. Oke, terima kasih Bu, sukses selalu untuk Faras Kebumennya. Berikutnya dari siapa ini dulu? Mbak Lili, in mode. Oh Mbak Lili. In mode. Punyaku enggak mau buat unmute. Punya Umi Lilu bisa bantu untuk unmute. Saya pakai HP. Ini yang pegang host admin siapa ya? Bukannya jenengan toh Mas? Masih di handle oleh itu. Inmode. Mbak Lili on. Mbak Lili on. Kalau Mbak Lili ya
Siapa itu? Bu Wafik kemarin juga belum. Bu Wafik boleh. Udah, Bu Lili enggak apa-apa, udah on Bu Lili. Karena tadi urutannya Bu Lili. Moga Bu Lili sebelumnya perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masuk nggak suaranya, Mas? Masuk. Ini sebentar. Halo, menghilang. Bu Lili menghilang. Atau di Bu Wafik dulu, monggo Bu Wafik. Bu Wafik, silakan Bu Wafik. Sudah unmute. Sudah Monggo, perkenalkan diri. unmute ya? Ya, sudah dengar suaranya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya sayangi. Asik. Bagi teman-teman yang belum kenal, saya perkenalkan, saya owner dari Godong Kluthuk. Itu adalah produk kreasi pangan lokal. Jadi kita di sini berusaha mengolah bahan-bahan lokal untuk menjadi makanan yang gimana ya? Istimewa ya. Yang istimewa pokoknya. Nggak usah grogi Bu, biasa aja Bu. Ini masih pemanasan kok. Ya, saya bisa sampai di titik hari ini itu dulunya juga mengalami masa lalu seperti jadi pedagang keliling dari desa ke desa, lalu melangkah lagi dari kantor ke kantor, kemudian ya jadilah seperti ini untuk memperkenalkan produk saya. Produk saya itu yang menjadi andalan pertama itu dulu itu jus, lalu menginjak ke makanan lokal juga. Itu dulu jus udah Godong Kluthuk juga Bu, brandnya atau belum ada brand? Belum, waktu belum. jus belum ya, Bu? pakai brand waktu